Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kepribadian dan sikap keagamaan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Zulfikar Ahmad Fauzi dengan NIM 20122111189. Yang kedua, Rizka Silvi Anggreni dengan NIM 201221192. Yang ketiga, Ahmad Adi Nugroho dengan NIM 201221196. Yang keempat, Anissa Diah Safitri dengan NIM 201221206. Pokok pembahasan yang akan dibahas meliputi: pertama, pengertian kepribadian; kedua, teori kepribadian; ketiga, tipe kepribadian; dan yang keempat, hubungan kepribadian dan sikap agama. Yang pertama adalah pengertian kepribadian. Pengertian kepribadian pada dasarnya kepribadian berasal dari kata pribadi yang bermakna manusia sebagai perseorangan diri manusia atau diri sendiri. Pribadi juga bisa bermakna keadaan manusia sebagai perseorangan, keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang. Kepribadian merupakan sifat esensial yang tercermin dalam sikap seorang atau suatu bangsa yang membedakan dengan orang atau bangsa lain. Dalam bahasa Inggris, kepribadian disebut juga dengan personality, yang bermakna person karakter. Artinya yaitu karakter atau sifat seseorang. Kepribadian secara singkat dapat dimaknai sebagai sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang. Kepribadian dalam bahasa Arab memiliki makna sebagai yaitu perilaku yang merupakan hasil perpaduan akal dan badan. Berdasarkan pemikiran tersebut, ditegaskan bahwa kepribadian adalah suatu bentuk tingkah laku yang merupakan hasil perpaduan aspek jasmani dengan aspek rohani. Secara terminologis, definisi kepribadian diuraikan secara berbeda oleh para ahli, berdasarkan paradigma bahwa mereka percaya dan fokus pada analisis teori yang mereka kembangkan. Kepribadian menurut para ahli, yang pertama adalah dari Gordon W.W. Allport. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua dari Craig and Kurzweil. Kepribadian adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan yang unik yang menentukan dan yang dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan berubah terus-menerus. Yang ketiga dari Adolf Heiken S.J. DKK. Kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik yang jasmani, mental, rohani, emosional, maupun yang sosial. Semuanya ini telah ditatanya dalam caranya yang khas di bawah beraneka pengaruh dari luar. Pola ini terwujud dalam tingkah lakunya, dalam usahanya menjadi manusia sebagaimana yang dikehendaki. Kesimpulannya adalah berdasarkan definisi dari Allport, Kert, dan Kurzweil serta Heiken, dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pemahaman kepribadian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian adalah unit kompleks. Yang kedua adalah kesatuan kedua aspek tersebut berinteraksi dengan lingkungan yang mengalami perubahan yang terus-menerus dan terwujud pola perilaku yang khas dan unik atau unik. Yang ketiga, kepribadian bersifat dinamis. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kepribadian yang termanifestasi
berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Nah, sebelumnya telah dijelaskan mengenai apa itu kepribadian dan kepribadian menurut pandangan para ahli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori kepribadian. Jadi, teori kepribadian itu merupakan kumpulan tanggapan atau konsep yang berhubungan satu sama lain dan berhubungan dengan perilaku manusia. Dalam perspektif psikologis, terdapat teori kepribadian yang masing-masing teori kepribadian dikembangkan oleh para ahli. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menyampaikan 4 teori kepribadian dalam perspektif psikologis, yang meliputi kepribadian menurut psikoanalisis, kepribadian menurut psikologi analitis, kepribadian menurut psikologi behavior, dan kepribadian menurut psikologi humanistik. Yang pertama adalah kepribadian menurut psikoanalisis. Teori kepribadian psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikodinamika ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia mirip dengan tingkah binatang. Sigmund Freud sendiri membagi teori kepribadian menjadi 3 struktur. Yang pertama, id atau das es, yang kedua, ego atau das ich, dan yang ketiga, superego atau das Uberich. Id atau das es merupakan watak bawaan manusia semenjak lahir. Selaku sistem, dia memiliki peranan guna menunaikan prinsip-prinsip kehidupan secara merata ataupun dikenal dengan dorongan naluriah. Kemudian ego atau das ich. Ego adalah sistem kepribadian yang berperan selaku pengarah individu kepada dunia objek dari realitas serta menjalankan tugasnya bersumber pada prinsip kenyataan atau the reality principle. Kemudian superego atau das Uberich. Superego merupakan sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma-norma publik, agama yang sifatnya evaluatif atau menyangkut baik buruk kepribadian manusia. Teori yang kedua yaitu teori kepribadian psikologi analitis. Teori psikologi analitis dikembangkan oleh Carl Gustav Jung. Kepribadian atau psyche tersusun dari sejumlah sistem yang beroperasi pada 3 tingkat kesadaran, yaitu ego beroperasi pada tingkat atau taraf sadar, kompleks beroperasi pada tingkat tak sadar pribadi, serta arketip beroperasi pada tingkat tidak sadar kolektif. Jung menyatakan bahwa kepribadian atau psyche bersifat bergerak maju menggunakan gerak yang berkepanjangan. Dinamika psyche tersebut ditimbulkan oleh energi psikis yang dianggap libido oleh Jung. Beragam sistem perilaku dan fungsi fungsi kepribadian saling berinteraksi memakai 3 cara. Yang pertama yaitu saling bertentangan, yang kedua saling mendukung, dan yang ketiga bergabung menjadi kesatuan. Kemudian yang ketiga, kepribadian menurut psikologi behaviorisme. Salah satu tokoh kepribadian pada teori ini adalah Skinner. Skinner memandang kepribadian dalam tingkah laku manusia.
Ia juga menjelaskan perilaku manusia itu ke dalam 3 asumsi dasar. Yang pertama, tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu atau behavior is lawful. Yang kedua, tingkah laku dapat diramalkan atau behavior can be predicted. Yang ketiga, tingkah laku dapat diatur atau dikontrol atau behavior can be controlled. Menurut Skinner, itu sendiri ada 2 klasifikasi tingkah laku pada manusia. Yang pertama, tingkah laku responden, dan yang kedua, tingkah laku yang dapat diatur atau tingkah laku operan. Kemudian teori kepribadian yang terakhir yaitu teori kepribadian psikologi menurut humanistik. Tokoh yang paling terkenal dalam teori kepribadian ini salah satunya adalah Abraham Maslow. Maslow menganggap individu sebagai keseluruhan yang integral, khas, dan terorganisasi. Manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik atau tepatnya netral. Kekuatan jahat atau merusak pada diri manusia merupakan hasil atau pengaruh dari lingkungan yang buruk dan bukan merupakan dari bawaan itu sendiri. Menurut Maslow, sebagaimana dijelaskan oleh Burroughs 1977 bahwa manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan yang secara hierarki dibedakan menjadi beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan cinta dan memiliki, yang keempat kebutuhan akan harga diri, dan yang terakhir ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Saya Ahmad Adi Nugroho dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi tipe-tipe kepribadian. Ada beberapa teori mengenai macam-macam kepribadian. Teori yang paling populer dan terus dikembangkan adalah teori Hippocrates Gelenus. Berdasarkan pemikirannya, ia mengatakan bahwa keempat tipe temperamen dasar yaitu adalah akibat dari 4 macam cairan tubuh yang sangat penting di dalam tubuh manusia. Antara lain sanguis atau darah, kolel atau empedu kuning, phlegm atau lendir, dan melanchole atau empedu hitam. Untuk memperoleh gambaran mengenai berapa sifat temperamen yang melekat dalam setiap cairan, berikut adalah gambaran dari penggolongan manusia berdasarkan keempat bentuk cairan tersebut. A. Sanguinus. Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan sanguinus, di mana orang yang sanguinis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti hidup mudah berganti haluan, ramah, mudah bergaul, lincah, periang, dan mudah senyum, dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya B. Koleris. Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan koil, di mana orang yang koleris adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas, seperti hidup penuh semangat, keras hatinya, mudah terbakar, daya juang besar, optimis, gerang mudah, dan penguasa. Selanjutnya C. Phlegmatis. Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan phlegma, di mana orang yang phlegmatis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti tidak suka terburu-buru, tenang, tidak mudah dipengaruhi, setia, dingin, santai, dan sabar. Selanjutnya D. Melankolis. Cairan yang lebih dominan dalam tubuh
yaitu cairan melankoli, di mana orang yang melankolis adalah orang yang memiliki tipe muram, pesimis, penakut, kaku, dan menganggap segala sesuatu amat penting. Hippocrates Gelens berpendapat bahwa di dalam tubuh manusia terdapat 4 macam cairan pokok, yaitu chole, melankoli, plasma, dan sanguis. Sifat kejiwaan tentu yang khas ini yang ada tergantung pada dominan cairan dalam tubuh itu oleh Glenneus disebut temperamental. Kemudian ada tipe kepribadian menurut Myers-Briggs, tipe indikator atau MBTI, yang dikembangkan oleh Kathleen Cook-Briggs dan putrinya yang bernama Isabel Briggs. Berdasarkan teori kepribadian dari MBTI bersandar pada 4 dimensi utama yang saling berlawanan atau dikotomisi. Berikut merupakan 4 skala kecanduan MBTI. 1. Ekstrovert dan introvert. Melihat orientasi energi kita ke dalam atau keluar. 2. Intuitif dan sensi. Melihat bagaimana individu memproses data. 3. Thinking and feeling. Melihat bagaimana orang mengambil keputusan ketika hendak mengambil keputusan. 4. Judging dan perceiving. Melihat derajat fleksibel orang. Hasil dari tes kepribadian MBTI adalah 16 macam tipe kepribadian yang merupakan kombinasi huruf dari keempat dimensi MBTI. Contohnya ISTJ, tenang, sama dengan serius, mendapatkan kekuasaan, dan teliti. Selanjutnya INTJ, sama dengan tipe pemikir yang unik, handal, dan pengkuisi atau ide mandiri. Selanjutnya ISTP, sama dengan toleran dan fleksibel, bertindak cepat untuk menentukan solusi yang terbaik, dan tertarik pada sebab akibat. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan tentang tipe-tipe kepribadian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan kepribadian dan sikap keagamaan. Seperti yang sudah dipahami bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus hidup bermasyarakat dan bersama guna saling melengkapi. Akan tetapi, manusia juga memerlukan aturan yang universal yang bisa mengatur kehidupan bersama tersebut agar terjalin suasana yang nyaman. Selain itu, manusia juga butuh seperangkat aturan guna mengendalikan perilaku. Salah satu aturan tersebut terwujudkan dalam bentuk agama. Agama mengatur cara mengelola diri sendiri agar pikiran, perkataan, dan perilaku seseorang tidak mengganggu orang lain. Ajaran agama untuk mengelola diri manusia ini pada akhirnya dapat dianggap sebagai pembentukan kepribadian manusia. Di sisi lain, agama juga mengajarkan dalam menginternalisasi nilai dan mendidik manusia. Terlebih lagi jika mengingat bahwa setiap agama ternyata memiliki fungsi sebagai pembentuk kepribadian. Ini artinya agama memiliki fungsi psikologis. Fungsi agama yang lain juga sebagai psikoterapi
bagi abnormalitas psikologis yang dialami oleh manusia. Agama dengan seperangkat kepribadian dan doanya yang menyentuh afeksi dan psikologis memiliki kekuatan untuk mengobati gangguan psikologis seperti kecemasan, gangguan impuls, dan dorongan, gangguan suasana perasaan seperti depresi, dan gangguan terkait substansi seperti kecanduan zat adiktif. Agama dengan segala peraturannya juga menjadi sarana perubahan tingkah laku, karena dalam setiap aturan agama memuat pengendalian dorongan dan perilaku. Selain itu, agama juga mengajarkan untuk berorientasi pada Tuhan, mengakibatkan manusia memiliki dukungan psikologis, karena manusia tidak perlu menanggung beban hidup sendiri, melainkan ada pihak lain yang turut membantu, yaitu Tuhan. Dengan orientasi tersebut, agama memiliki fungsi relaksasi bagi manusia. Dengan berbagai fungsi tersebut, agama pada dasarnya sebagai sebuah institusi untuk membentuk kepribadian dan memperbaiki kepribadian. Ajaran agama membentuk secara aktif ego dan superego, sehingga ketentuan agama menjadi suara hati atau ego ideal atau qalbu dan hati nurani. Dengan demikian, maka jelas ajaran agama sangat berpengaruh terhadap pola sikap seseorang sebagai reaksi atas rangsangan-rangsangan baik dari dalam maupun dari luar diri individu. Superego akan mengevaluasi ego berdasarkan norma-norma agama atau ajaran-ajaran agama. Baik buruknya pemecahan masalah ditentukan berdasarkan ajaran agama, sehingga semua keinginan, dorongan dari dalam diri akan mencari pemuasan dirinya dengan pertimbangan penilaian berdasarkan ajaran agama. Contohnya seperti ini, seseorang lapar ingin makan. Ego mencari makan dengan peran superego mempertimbangkan apakah makanan itu boleh atau tidak, halal atau tidak, baik atau tidak bagi dirinya. Nah, jadi kita telah mengetahui tentang kepribadian yang meliputi apa itu kepribadian, teori-teori dalam kepribadian, tipe-tipe kepribadian, dan hubungan kepribadian dengan agama. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.